Berkali-kali sebenarnya Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dari 01 maupun 03 Mas Arya Bima. Tapi bertemu saja belum terwujud sama sekali hingga saat ini. Apakah memang betul Mas spekulasi liar di luar sana tersandra karena hubungan dengan Pak Joko Widodo, Mas Arya Bima? Supaya clear Mas. Saya sekali lagi bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa Ibu Mega dan Pak Prabowo ini biarkan ketulusan itu yang mendasari kedua beliau ini ketemu. Bukan atas desakan-desakan, juga biarkan pertemuan ini ada atas dasar untuk kepentingan nasional. Bukan lagi membawa hal-hal yang terkait dengan kepentingan elektoral. Itu harus sudah selesai dengan prosedur yang ada. Termasuk hal-hal yang menyangkut tadi disinggung mengenai Pak Jokowi, biarkan itu berjalan secara organik saja. Saya lagi tidak lagi bicara soal hal yang menyangkut kepentingan elektoral, tapi lebih pada kepentingan nasional dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga kalau tulus dan ikhlas itu ada keterbukaan. Kalau ada keterbukaan berarti ada suatu hal yang didialogkan. Kalau ada yang didialogkan berarti kedua beliau pasti akan ada kesepahaman. Pak Prabowo ada di mana, Ibu Mega ada di mana untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Mas Arya Bima yang orang dalam Mas, suasana kebatinan Ibu Megawati seperti apa Mas sekarang Mas? Itu sudah kebuka semua Mas? Ke lapangan dada itu? Saya melihat tadi saya katakan bahwa Ibu ini adalah orang yang tegak lurus dengan konstitusi. Tidak hanya tegak lurus dengan konstitusi, dia juga sangat kontemplatif. Dengan berbagai permenungan dan pengalaman yang ada selama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi yang saat ini tidak seberapa dahsyat dengan hal-hal yang pernah dilalui dengan pengalaman-pengalaman Ibu. Dia adalah seorang putri presiden, dia pernah menjadi presiden, dia pernah menjadikan kadernya menjadi presiden dalam situasi pancaroba politik yang demikian dasar dari aspek ideologi kepentingan. Dan tentunya Ibu tetap happy, Ibu tetap tenang, dan Ibu tetap cermat di dalam melihat situasi perkembangan politik nasional. Bahkan internasional, kalau kita melihat situasi dolar yang sudah tembus di atas 16.000 akibat situasi krisis dunia, Ukraina, juga krisis China yang mungkin terjadi, krisis pangan, ini saya kira lebih penting didialogkan daripada sekedar hal-hal yang ada saat ini. Dan saya tidak melihat ada situasi yang terlalu didramatisasi berlebihan dengan pengalaman Ibu yang demikian panjang mengenai perpolitikan nasional. Saya kira itu. Baik Mas Arya Bima, kita langsung ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, jadi nggak ada tuh Bang istilah ngambek, sakit hati nggak ada sama sekali karena Bu Mega individu yang berkontemplasi, harapannya pertemuannya bisa berlangsung secara organik. Artinya peluang koalisi masih terbuka lebar? Oh sangat, kalau itu ya sangat terbuka karena politik kita di Indonesia sangat cair gitu ya. Boleh lebih dekat lagi Bang mic-nya? Sangat cair politik kita di Indonesia, selalu saya mengatakan sangat anomali, unpredictable. Itu secara akademik. Kami sebagai Dewan Pakar di tim Ganjar, sebagai Dewan Pakar Ekonomi, Komunikasi Politik, kami memberikan masukan pemikiran yang objektif secara akademik. Itulah kehebatan daripada tim ini. Bukan berarti tim pakar itu terkooptasi oleh kekuatan politik di tim Ganjar Mahfud. Tapi kami memberikan pandangan. Nah, kalau dari sudut aspek komunikasi, secara akademik gitu ya, bahwa hubungan relasi antar manusia itu adalah kadang-kadang menghangat, kadang-kadang mendingin. Itu social penetration theory yang mengatakan itu. Jadi tidak ada relasi manusia tetap konstan dingin, konstan hangat. Oleh karena itulah maka selalu relasi itu turun naik. Tapi jangan sampai terjadi relasi antar manusia ada kebakaran. Kalau hangat dan mendingin wajar. Tapi ketika ada kebakaran ini jadi masalah. Kenapa? Ada yang terbakar. Mulai jadi misalnya yang terbakar adalah peralatan, rumah dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa di recovery itu. Kecuali membeli yang baru. Membeli yang baru berarti ada biaya kos yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah relasi antar manusia harus dijaga. Tidak boleh putus hubungan saya dengan teman-teman dari tim Prabowo gitu misalnya. Beliau ini dua-duanya teman saya selama ini ya. Kemudian saya melihat ada simbol baju hitam gitu ya. Apa makna gitu ya? Apakah sedang berkabung gitu? Saya nggak tahu. Apakah keputusan MK nanti apa keputusannya?
harapan saya mereka ini baju putih, tapi sekarang baju hitam. Karena di dalam komunikasi ada yang dikenal dengan simbol. Apa makna simbol kok baju hitam? Kami saja tidak pakai baju hitam, gitu ya. Tapi abang kenapa baju biru abang? Jangan-jangan abang juga ingin merapat ke sini? Betul, bukan merapat, sorry, bukan. Artinya bahwa simbol yang kami lakukan ini adalah suatu pluralitas, kebinekaan, kebersamaan. Pemilu sudah berlangsung, tergantung keputusan MK nanti. Apapun yang diputuskan. Pakar kata tata negara, Denny Indrayana sudah memberikan prediksi-prediksi secara netral. Kita lihat saja. Dan kita punya harapan besar bahwa keputusan MK, teman-teman hakim kita di sana akan menjadi negarawan. Tidak lagi menjadi katakanlah tidak negarawan. Yang tidak negarawan ada di MK loh. Yaitu ketua MK itu tidak negarawan itu. Melanggar etika berat. Dengan alasan apapun melanggar etika berat, itu bukan negarawan. Nah, kembali kepada hubungan Prabowo sama Megawati. Saya melihat selama ini hubungan mereka tidak ada suatu yang sangat terbakar gitulah ya. Turun naik iya. Tidak ada hubungan manusia yang selalu dingin, selalu hangat. Pasti turun naik. Tapi terbakar tidak ada hubungan mereka. Oleh karena itulah relasi mereka akan lebih mudah berkomunikasi, berrelasi di antara mereka. Ada suatu kesamaan-kesamaan tertentu. Kalau kita lihat, misalnya, katakanlah tokoh Prabowo dan Megawati. Mereka ini tokoh pluralis. Mereka ini tokoh Pancasilais. Tokoh yang mencintai bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Merah putihnya sangat kental untuk dua tokoh ini. Tetapi, ada enggak tokoh seperti dikatakan beliau tadi, Bu Megawati sangat konstitusional. Itu harus kita hargai. Dia negarawatian gitu ya, karena perempuan bang, negarawatian. Tetapi ketika seseorang atau langsung dilakukan atau tidak langsung dilakukan, direct or indirectly, ada mencoba menabrak konstitusi, Bu Megawati tidak ada tawar menawar. Memang itu harus begitu. Tapi kalau hubungan sama Presiden Joko Widodo? Nah, tunggu dulu. Karena itulah sebaiknya itu ditanya pada Presiden Joko Widodo lah. Ya, bagaimana hubungan mereka gitu ya. Tetapi ketika konstitusi ditabrak, saya mau buktikan uji secara akademik karena Dewan Pakar kan gitu. Keputusan MK itu menabrak Pancasila, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emang wartawan nggak bisa jadi presiden? Emang dosen tidak boleh hanya kepala daerah? Kan dikatakan itu umur 40 tahun ke bawah, umur 40 tahun ke bawah yang kepala daerah. Sombong banget itu kepala daerah, gitu ya. Artinya di tengah ratusan kepala daerah korupsi, kok ditabrak itu. Jadi teman-teman, Mahkamah Konstitusi menabrak daripada sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan apa? Keadilan politik, keadilan dipilih dan memilih. Kan hanya kepala daerah. Kemudian, makanya Bu Megawati sangat konstitusional loh. Tidak akan pernah menabrak konstitusi. Kemudian teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga menabrak konstitusi itu sendiri. Kenapa kan? Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Saya buktikan secara akademik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, mengatakan maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan bahwa 3 hal permasalahan di Mahkamah Konstitusi, yaitu menabrak Pancasila, menabrak pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu konstitusi. Kenapa? Karena pasal-pasal konstitusi penjabaran dari pembukaan. Kemudian sebentar, menabrak daripada etika juga. Oleh karena itu, ini kesempatan teman-teman yang ada di hakim Mahkamah Konstitusi. Kesempatan untuk menunjukkan mereka negarawan. Jangan sekali-sekali lagi menabrak Pancasila, jangan sekali-sekali menabrak konstitusi. Kita tunggu tanggal 22 April, Bang Emrus. Betul. Bang Andre Rosiade melihatnya seperti apa? Kalau lihat dari sinyalnya Bang Emrus memang harus konstitusional, menunggu hasil putusan MK nanti, Bang Andri. Iya, terima kasih Andro. Jadi kalau kita mendengarkan berbagai keterangan, baik keterangan pembicara di ruangan ini, Mas Bimo, Bang Emrus, Immanuel, dan juga pimpinan partai politik yang ada, PDI Perjuangan maupun Gerindra, kita sangat optimis. Insya Allah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, di dalam bulan Syawal ini juga, dalam suasana lebaran, suasana yang penuh silaturahim, mudah-mudahan insya Allah Bu Mega dan Pak Prabowo akan ketemu.
Karena tadi menyampaikan yang disampaikan Mas Bimo, Pak Prabowo dan Bu Mega tidak ada masalah. Tidak ada barrier antara mereka beliau. Dan kita tahu Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Bukan hanya Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Keluarga Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik dengan keluarga Ibu Mega. Dan yang perlu publik ketahui, selama proses kontestasi ini berjalan, baik Pilpres 2024 maupun Pileg 2024, partai politik ya pendukung 03 dan 02 bahkan juga dengan 01 itu masih terus bekerja sama di parlemen. Mas Bimo ini pimpinan saya di Komisi 6. Beliau wakil ketua Komisi 6. Saya anggota Komisi 6. Masih bestie nih Bang ya? Masih bestie kita. Oke. Kerjasama politik PDI Perjuangan dan Gerindra dan berbagai partai-partai yang lain itu terus berjalan. Tadi disampaikan Mas Bimo demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak ada masalah yang krusial antar partai politik, antar tokoh. Jadi sekali lagi percayalah, insya Allah ya setelah kontestasi yang keras ini berjalan, di waktu yang tepat para tokoh akan bersilaturahim karena sekali lagi ini pernyataan Pak Prabowo yang selalu diulang-ulang oleh beliau. Salah satu syarat negara Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus guyup, elitnya harus rukun, elitnya harus bersatu. 2019 Pak Prabowo sudah menunjukkan hal itu dengan Pak Jokowi dan tentu dengan Ibu Megawati di 2019. Apa yang kita dapatkan di saat pandemi COVID-19 menghantam seluruh dunia, Indonesia salah satu negara terhebat yang mampu menghadapi pandemi COVID. Modalnya apa? Persatuan. Ya, di saat seluruh dunia dihantam krisis ekonomi, Indonesia salah satu negara yang mampu tumbuh ekonominya secara positif karena modalnya persatuan. Itu yang dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Dan itu yang insya Allah akan dilakukan lagi di periode 2024. Dan juga yang kedua, dari awal beliau selalu menyampaikan bahwa kalau mandat rakyat diberikan kepada beliau, Allah mentakdirkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia. Berarti PDIP fix masuk pemerintahan Prabowo Gibran? Mas Andro, kita udah gak sabar nunggu jawaban itu Bang. Masuk atau tidak setiap partai politik dalam kabinet Pak Prabowo itu tergantung independensi masing-masing partai dalam memutuskan. Nah seperti PDI Perjuangan, kita semua tahu ada mekanismenya Mas Bimo, ya ada hak prerogatif ketua umum, ada mekanisme kongres yang mungkin akan dilalui. Tapi yang jelas sekali lagi Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak punya ada masalah, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak punya masalah, komunikasi politik terus berjalan antar pimpinan partai yang direpresentasikan pimpinan DPR RI kami. Bagaimana Pak Dasko dengan Mbak Puan hubungannya sangat baik, komunikasinya juga sangat-sangat baik dan harmonis. Oke, berarti tidak ada sekat faksi di antara partai-partai tersebut. Tapi Bang Andre, yang kami ingin tahu, Bang Andre, syarat dan ketentuannya seperti apa Bang Andre? Baik-baik saja, ya Mas Bimo? Di sini, gitu kita nggak tahu di luar Bang ya. Enggak, di sini baik-baik saja. Baik, gitu. Tapi kami ingin tahu syarat dan ketentuannya berlakunya seperti apa ketika memang PDIP mau diajak bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sesaat lagi, hanya di Carta Demokrasi pemirsa.